Halo semua, ketemu lagi di mata kuliah Praktikum Pemrograman Visual. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu membuat interface menu dan form login. Nah, jadi untuk menu nanti bentuknya seperti ini. Nanti menu biasanya digunakan untuk melakukan navigasi dari satu form ke form yang lain agar menjadi lebih mudah. Di dalam VB.NET untuk menu ada beberapa cara membuatnya, bisa menggunakan menu strip, tool strip, atau yang lainnya. Nanti kita akan menggunakan menu strip, cara yang paling simpel. Kemudian setelah membuat menu, pada praktikum kita kali ini juga akan membuat sebuah form login. Bayangannya form loginnya seperti ini. Nah, jadi sebelum masuk ke menu nanti, user itu harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, ini form yang pertama kali akan muncul, yaitu form login. Setelah itu baru masuk ke form menu. Nah, karena kemarin kita form login bentuknya seperti ini. Jadi nanti form login ini akan muncul sebelum form menu. Sebelum bisa masuk ke form menu, user harus bisa melakukan login di form ini. Untuk membuat form login, sebelumnya kita juga harus membuat tabel untuk loginnya dengan nama tabel admin. Di dalamnya berisi dua field, yaitu username sama password. Nah, karena sebelumnya di database toko yang sudah kita bikin belum ada tabel admin, jadi sebelum masuk ke Visual Studio-nya kita harus ke phpMyAdmin dulu. Kita buat tabelnya dulu. Bikin tabelnya dulu. Create new tabel. Tabelnya tbl admin. Kemudian name-nya di sini username user underscore name, kita pakai varchar 15. Kemudian password varchar misalkan 15 juga. 15. Setelah itu kita klik simpan. Kalau sudah tabel admin, kita coba masukkan data tabel adminnya. Nanti biar bisa langsung digunakan. Jadi di sini misalkan admin di tabel kedua kita masukkan user go. Nah, jadi kita lihat, tabel admin sudah ada dua, username admin, user. Setelah itu kita masuk ke Visual Studio-nya. Kita sudah punya satu form, tadi form karyawan. Nah, untuk membuat form menu kita tambahkan form baru, klik kanan, head this form. Di name-nya kita boleh kasih nama FRM menu. Klik add. FRM menu, sesuaikan teksnya, kita ubah dulu. Form menu. Nah, di sini kita akan bikin menu. Klik menu strip, kemudian lepas. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi untuk menu strip, kita bikin pertama kali misalkan isinya file, kemudian di sini isi login, kemudian log out,
Jadi gampang dan simple caranya login, logout. Kemudian di sini kita isikan exit misalkan. Nah di sebelahnya mungkin untuk master data untuk form karyawan, form barang, form satuan. Dan biar dari satu, di sini ada transaksi, contohkan penjualan, pembelian. Terakhir kita isikan lapor. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya, file dia akan muncul login, logout, exit. Kalau mau tambahkan tinggal ketik. Kemudian di master data, karyawan, satuan, barang, transaksi, penjualan, dan pembelian. Nah, kita mau lihat hasilnya seperti apa. Kalau kita untuk menjadikan form menu sebagai menu pertama atau yang pertama kali jalankan, klik project properties dan application. Di start formnya kita cari form menu, FRM menu. Kita coba run. Coba run form menunya. Nah, tampilan yang akan muncul seperti ini. Jadi file, login. Nah, belum terjadi apa-apa karena memang kita belum menambahkan sintaks di dalamnya. Master, penjualan, laporan. Cukup simple dan mudah. Sebenarnya di sini bisa ditambahkan gambar. Nanti silahkan berkreasi semaksimal mungkin. Oke, yang kedua, setelah form menu, kita akan membuat form login. Untuk form login, tambahkan minus form, namanya seperti biasa LLM untuk form login. Ubah dulu teksnya menjadi form login. Form login, tambahkan labelnya. Dua label. Kemudian dua text box. Labelnya kita ganti dulu teksnya, username, dan yang kedua password. Kemudian di button teksnya kita isi dengan login, kemudian button. Kita atur dulu biar terlihat lebih rapi. Username, password. Oke. Nah, saya kira cukup. Dan kita ubah properti name-nya. Txt username kita ubah txt user, password lebih gampang, txt pass untuk login, ttn login,
TN Batam. Yep. Jadi kalau menambahkan gambar nanti kita tambahkan terakhir aja. Untuk menambahkan sintaksnya sudah ada di modul, bisa copy paste. Dan juga ingin menambahkan sintaksnya, bahas sintaknya. Paling atas itu ada import MySQL data.mysql client. Ini digunakan untuk karena kita akan menggunakan database MySQL, jadi kita harus import dulu. Kemudian ada koneksi. Di sini ada user ID. Ini adalah nama user name MySQL-nya. Ini adalah username MySQL-nya, kemudian di bawahnya ada passwordnya. Default-nya itu adalah kosong. Database-nya adalah toko. Kemudian setelah itu dia akan melakukan pengecekan apakah bisa melakukan koneksi atau tidak. Nanti di sini dia mengecek koneksi ke MySQL. Jadi jika dia terbuka, kalau dia sudah terbuka koneksinya, kalau tidak terbuka atau tertutup berarti dia gagal. Else dia akan berhasil koneksi. Jadi sederhananya jika dia berhasil koneksi dia akan cetak selamat datang. Kalau tidak dia akan mencetak tulisan access denied. Nah di bawahnya melakukan query, bikin objek myAdapter dari MySQL adapter, kemudian melakukan query. Isinya adalah melakukan select bintang from DBL admin where username txt user dan password txt password. Ini melakukan query kemana? Nah, query-nya ke tabel admin yang di sini. Dia akan ngecek apakah ada usernya dan passwordnya di sini dengan menggunakan sintak yang ini. Setelah itu dijalankan query-nya. Di satu blok ini kita anggap dia menjalankan query, di execute. Kemudian di bawahnya dia akan ngecek jika data yang dicari tadi, username dan password itu nol atau tidak ada di tabel admin, berarti dia akan munculkan pesan error login karena dia nggak ada. Message box akan muncul. Username atau password salah, error login. Selain itu berarti kan passwordnya dan username-nya ada, username dan passwordnya ada. Dia akan memunculkan form menu. Ini memunculkan form menu. Kemudian di bawahnya me.hide. Ini akan hide form login itu sendiri biar nggak banyak form itu. Hide form login. Nah, biar tahu bagaimana caranya. Jadi kita coba ubah dulu start out-nya, masih form menu. Kita ubah ke form login. Nah, ini dia form login. Kita coba masukkan username-nya admin, password-nya terserahkan dulu, misalkan admin tuh. Nanti password nggak boleh kelihatan, bisa kita lihat di properties yang bisa kita ubah. Kita coba login. Nah, koneksi berhasil. Username atau password ada yang salah. Ini kan ada yang salah. Lalu kita melakukan perubahan. Ini kenapa ada yang salah? Bisa muncul seperti ini. Nah, sintaks yang mana? Sintaks yang ini. Username atau password salah. Ini dia ngecek karena username admin dan password adminku nggak ada. Harusnya kan admin. Oke, kita oke dulu. Coba admin. Kita coba login. Harusnya ini masuk ke else yang di sini. Memunculkan form login. Koneksi berhasil. Langsung muncul form. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah form